Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah kemampuanku terbatas. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, kemampuan yang kita miliki itu harus kita kembangkan agar lebih berkembang. Jangan tidak vakum kemampuan kita itu. Nah, materi kita hari ini tentang kemampuanku terbatas. Keterbatasan adalah satu fakta yang tak dapat dipungkiri. Setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Kita mempunyai keterbatasan di samping kelebihan kita. Keterbatasan hendaknya dipahami bukan sebagai kekurangan atau ketidaksempurnaan sebagai pribadi. Keterbatasan yang kita miliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap orang untuk berelasi dengan sesama. Hal itu berarti tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, anak ibu sekalian, ibu sudah menyediakan sebuah video. Nah, di video itu nanti kalian mengamati yang ada di dalam video tersebut. Ibu akan memberikan nanti beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dari video tersebut. Video tersebut berisi tentang Nick Vujicic bisa sukses walau tanpa tangan dan tanpa kaki. Nah, ibu di sini akan menampilkan videonya. Diperhatikan ya. Di sini ibu sudah menampilkan sebuah videonya. Jika nanti videonya kurang jelas, bisa dilihat di referensi lain, bisa di YouTube. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hands. I love life. So many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You
see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realized I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian menonton videonya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, apa pesan yang bisa kamu petik dari kisah Nick Vujicic? Nah, yang kedua, apa saja kesulitan dan tantangan yang dialami Nick dengan keterbatasan yang dimilikinya? Yang ketiga, siapa yang berperan dalam hidup Nick hingga ia mencapai kesuksesan? Yang keempat, apa yang kamu teladani dari Nick Vujicic? Nah, anak-anak sekalian, kita telah sampai di aspek keterbatasan manusia. Nah, yang pertama, keterbatasan dalam berpikir atau kemampuan. Nah, maksud dari keterbatasan dalam berpikir ini misalnya kita sering melihat sekolah luar biasa atau sering disebut SLB. Mereka banyak memiliki keterbatasan mental atau berpikir. Tetapi di balik keterbatasan mereka tersebut ada kelebihan yang tersembunyi. Misalnya di balik keterbatasan mereka itu mereka bisa melukis, bisa bernyanyi. Nah, yang kedua, keterbatasan dalam berbuat atau fisik. Nah, seperti terlihat di gambar, ada seorang perempuan yang ikut lomba lari dengan menggunakan kursi roda. Dia menggunakan kursi roda tersebut karena dia tidak memiliki kaki. Nah, meskipun dia tidak memiliki kaki, tetapi dia bisa ikut lomba. Dia terus semangat. Begitu juga dengan Nick tadi. Dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan. Tetapi dia bisa berenang, bisa bermain golf, bisa bermain sepak bola, dan lain-lain. Nah, ada juga di balik dari kedua keterbatasan dua ini, ada juga keterbatasan ekonomis. Misalnya, si Budi pengen kuliah ke luar negeri, tetapi dia memiliki keterbatasan ekonomi yang rendah. Sehingga ia belajar dengan giat, belajar dan terus belajar, dia mendapatkan prestasi. Nah, dari prestasinya itu dia bisa mendaftarkan beasiswa sehingga dia bisa kuliah ke luar negeri. Nah, sekarang Ibu harap kalian membuka Alkitabnya semua. Buka Matius 4 ayat 35 sampai 41. Ibu ulangi, Matius 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Ibu harap kalian membacanya semua. Karena dari perikop ini, Ibu membuat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab.
Udah dibuka semua? Silahkan dibaca. Ibu sudah menyediakan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa keterbatasan yang dialami oleh para murid Yesus? Yang kedua, apa tindakan para murid Yesus dalam mengatasi keterbatasan itu? Ibu ulangi pertanyaannya. Yang pertama, apa keterbatasan yang dialami oleh para murid Yesus? Yang ketiga, apa tindakan para murid Yesus dalam mengatasi keterbatasan itu? Nah, jangan lupa dikerjakan untuk kedua pertanyaan tersebut. Kita sampai di sikap dalam menghadapi keterbatasan. Sikap yang benar dalam menghadapi keterbatasan adalah menerima diri dan belajar hidup apa adanya. Sikap menerima diri bukan berarti pasrah. Tugas kita adalah mengembangkan talenta dan mengobati kekurangan kita. Dalam menghadapi keterbatasan kita meminta pertolongan dan kekuatan dari Yesus. Nah, di balik dari keterbatasan kita, kita harus belajar bersyukur. Allah tidak mungkin memberikan suatu cobaan kalau hambanya tidak mampu. Allah itu memberikan suatu cobaan karena kita mampu. Selanjutnya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ingat, jika kita memiliki keterbatasan, jangan lupa bersyukur. Kita obati keterbatasan kita itu dengan talenta atau kelebihan yang kita miliki. Meskipun kita memiliki kelebihan, pasti di balik kelebihan kita itu ada kekurangan kita. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami, mulai awal hingga akhir. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk anak-anak ibu sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua.